Berapa banyak di antara kita yang percaya Yesus sudah bangkit? Lambaikan tangan. Saya juga percaya, karena itu kita ada di tempat ini hari ini. Mari kita buka bersama 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Mengapa Kristus mati dan bangkit, saudara? Untuk apa? Yesus itu mati bukan tanpa alasan. Yesus mati bukan karena dia kurang kerjaan, tetapi ada sebuah alasan dan ada tujuan Yesus mati dan bangkit. Dan kita semua harus tahu itu supaya kita sungguh-sungguh mengerti apa makna dari kematian dan kebangkitan Kristus. Dan Kristus itu telah mati untuk semua orang. Saudara, kenapa kita harus menginjil? Kenapa kita harus menceritakan tentang iman kita? Salah satu alasannya bahwa Kristus itu telah mati untuk semua orang. Saya selalu kalau angkat perjamuan kudus, saya menangis dan saya berkata, Tuhan, darah ini bukan hanya tercurah bagiku, darah ini tercurah juga bagi keluargaku yang belum mengenal Engkau. Mereka juga layak untuk menerima anugerah keselamatan. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Alasan yang pertama adalah karena Kristus itu telah mati untuk semua orang. Tugas saudara dan saya itu adalah untuk memberitakan bahwa Yesus sudah mati untuk setiap kita, orang yang berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang benar. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu saya kemanapun saya pergi, saudara, saya selalu memberitakan Injil. Kenapa kita harus bersaksi tentang kematian Kristus? Karena ayat ini dengan jelas berkata, Yesus Kristus mati untuk semua orang, bukan cuma untuk orang Kristen. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Kenapa Yesus mati dan bangkit? Kita juga semua harus tahu, supaya kita yang masih hidup ini, kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus. Setiap orang yang menerima Yesus itu manusia lama harus disalib. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya masih kacau? Karena dia masih hidup dengan manusia lama. Jangan engkau berkata Kristen setiap hari Minggu, engkau ke gereja tiap Paskah, engkau memperingati Paskah, tetapi hidupmu tidak pernah berubah. Saudara, orang yang sungguh-sungguh menerima kuasa kebangkitan, tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Iblis masih bisa membujuk kita untuk melakukan dosa, tapi kita punya kuasa untuk ngomong tidak. Sehingga yang bersinah tidak bersinah lagi, yang merokok tidak merokok lagi, yang suka mabok tidak mabok lagi, yang judi tidak judi lagi, yang suka mencuri tidak mencuri lagi, yang pembohong tidak bohong lagi. Apa kuasa kebangkitan yang sudah kita alami dalam hidup kita? Jangan jadi Kristen yang tertidur, cuma duduk diam, pulang ke gereja, tidak pernah ada perubahan hidup. Apakah yang seperti ini akan masuk dalam kerajaan sorga? No. Sebab tidak semua orang Kristen itu diselamatkan masuk sorga. Tidak semua, hanya mereka yang benar-benar sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita yang tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Ketika engkau disakiti, ketika engkau dikhianati, engkau tetap melepaskan pengampunan. Itu loh yang namanya mengalami kebangkitan. Ketika engkau dibujuk untuk bersinah, engkau bisa berkata tidak, sebab tubuh dosaku sudah hilang kuasanya. Aku tidak mau lagi menghambakan diri kepada dosa. Kenapa saudara? Karena orang Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang bisa masuk dalam kerajaan sorga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tidak semua orang Kristen masuk sorga. Engkau harus mengalami yang namanya kuasa kebangkitan itu. Tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Setiap kita pasti akan mati, tapi waktu kita mati, kita tetap hidup di dalam kekekalan. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Jadi bagi orang yang sudah sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, tidak perlu lagi takut mati. Amin. Siapa yang masih takut mati di sini? Angkat tangan yang masih takut mati. Oh, semua sudah berani mati, puji Tuhan ya. Yang masih takut mati angkat tangan. Enggak ada. Yang sudah siap mati angkat tangan. Yang bingung angkat kaki.
Ini kayaknya bingung semua nih saudara ya. Yang saya tanya siapa yang sudah siap mati, saya nggak tanya siapa yang sudah mau mati loh. Beda loh ya. Kenapa saudara? Kita siap atau tidak siap? Kalau harinya datang nggak ada bisa mundur. Makanya ketika orang Kristen itu hebat saudara ya, kalau di gereja tuh nyanyi ya, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Baru corona itu belum 10.000 rebah di kiri nih, baru COVID datang, semua ketakutan luar biasa. Padahal itu kan belum tentu mati toh. Emang yang kena corona sudah pasti mati? Saya ini bintang 3 corona. Tapi saya percaya dari awal pandemi saya bilang kepada suami dan anak-anak, kamu dengar ya, di masa pandemi ini sudah ada jumlah tertentu yang akan dipanggil Tuhan. Artinya apa? Kamu mau lari kemanapun, kalau kamu sudah masuk daftar untuk dipanggil, maka kamu akan dipanggil. Tapi kalau belum waktunya juga, kita tidak akan mati. Sebab hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Makanya jangan takut berlebihan sampai nggak berani keluar rumah, karena dia berpikir corona lah penyebab dia mati. Padahal orang mati itu bukan karena corona, karena sudah waktunya Tuhan. Mari alami kebangkitan Kristus. Dengan cara apa? Kita mau mati bagi diri kita sendiri. Hanya orang yang matilah yang dapat bangkit. Kalau engkau mati bagi manusia lamamu, engkau mati bagi kedaginganmu, maka engkau akan mengalami yang namanya kuasa kebangkitan.